Halo sobat kontraktor semuanya, jumpa lagi dengan saya, DM Nova. Kali ini saya membuat aplikasi pekerja digital, yaitu sebuah aplikasi tambahan untuk aplikasi yang sebelumnya pernah saya buat, yaitu Project Controller dan Monitoring, di mana aplikasi pekerja digital ini adalah pencatatan atau penggunaan tenaga kerja, sehingga data-data yang didapat adalah mengenai jumlah pekerja, termasuk profesi pekerja, kemudian absen beserta lokasi absen, dan gaji pekerja sesuai dengan profesinya. Kemudian akan direkod total upahnya dalam satu periode, dan juga gaji per masing-masing pekerja dalam satu periode. Baik, kita langsung menuju ke penggunaan tabel dan penggunaan aplikasi. Oke, untuk aplikasi tampilan di smartphone adalah di sebelah kiri, sedangkan penggunaan tabelnya ada di sebelah kanan ini, penggunaan tabelnya. Kemudian dalam versi desktopnya nanti seperti ini. Di versi di handphone smartphone ya, ini adalah seperti ini. Jadi di dalam absensi ini ada list ini yang sudah di grouping dalam tanggal dan mandor. Jadi dalam satu mandor ini ada beberapa tenaganya, listnya seperti ini. Nah, ini tanggalnya. Nanti ketika aplikasi ini dijalankan akan terrecord nama-nama ini sesuai tanggal. Tapi di sini input-input ini saya masukkan sebelum tanggal update, jadi sehingga tanggal ini update hanya sebelum tanggal itu dikelompokkan dalam tanggal yang saat ini. Nantinya apabila diupdate tiap hari sesuai tanggal update absen, ini nanti akan tercatat tanggal 12 ini siapa saja, tanggal 13 ini siapa saja dari mandor-mandor tersebut. Oke, kemudian form untuk pengisian check-in. Sini, ini nanti untuk pengisian nama-nama baik tukang mandor dan staf yang akan mengabsen, Junedi atau Simon. Nanti akan saya tunjukkan untuk input data untuk absennya. Kemudian check out. Nah, check out ini untuk absen pulang atau absen berhenti bekerjanya. Nanti di sini tinggal diklik di awalnya, baru mengisi siapa yang absen keluar. Oke, untuk menu-menu hanya seperti ini saja. Kemudian dalam penggunaan tabelnya adalah seperti ini. Setelah di-input semua, nanti akan dimasukkan dalam tabel nama pekerja, profesi, tukangnya, kemudian dia merupakan anak buahnya dari mandor siapa, kemudian absen check-in, kemudian lokasi check-in. Ini kalau di smartphone dalam bentuk map seperti ini. Nah, seperti ini. Di mapnya seperti ini.
Nah, kalau di tabel dia dalam bentuk koordinat. Kemudian check out-nya jam berapa, kemudian lokasi check out, dan kemudian jam kerjanya. Jam kerja ini berarti check out dikurangi check in ya, tentu saja. Durasi kerja maksudnya. Kemudian staf yang melakukan absen tersebut siapa? Ini bisa diganti-ganti. Kemudian di sini saya contohkan Junaidi dan Simon. Kemudian foto check-in. Waktu foto check-in tukangnya ini harus difoto. Kemudian waktu check-out juga begitu, harus difoto tukangnya yang bersangkutan. Nah, kemudian sistem akan menghitung dari durasi kerja tersebut. Apabila check-in-nya jam 8 dan check-out-nya jam 4, itu berarti 8 jam kerja, itu berarti dihitung 1 hari dan lemburnya 0. Kemudian apabila check-in-nya jam 8, kemudian check-out-nya jam 22, itu jam 10, berarti durasinya 14 jam. Ini berarti secara sistem menghitung 2 hari kerja dan lemburnya 0. Dan seterusnya ini apabila check-in-nya jam 8, kemudian check-out-nya jam 11, maka dengan sistem akan menghitung jam kerjanya adalah 2 hari, lemburnya 1 jam. Juga apabila jam 12 berarti lemburnya 2 jam. Dan apabila check out-nya jam 2 pagi esok harinya, berarti sistem akan menghitung durasinya adalah 3 hari kerja. Dan untuk upah per hari ini bisa disetting, ya, ditentukan di setting. Dan di sini saya sembunyikan di sini. Nah, tukang besi gajinya sekian, tukang casting sekian, tukang baja sekian. Kemudian tukang keramik gajinya sekian, sampai pembantu gajinya sekian. Ya, data ini akan diambil sebagai referensi untuk menentukan upah dari profesi. Setelah ini dibuat datanya, maka maka sistem akan menghitung upah per hari berdasarkan profesi. Semisal ini adalah Supar ini ya. Ini profesinya tukang keramik. Di sini langsung dihitung 120.000 per hari. Kemudian Imron ini adalah tukang besi. Maka sistem akan mengambil nilai upahnya 105.000 per hari. Setelah itu ditentukan semua, ini ditentukan semua. Jadi data-data upah ini sekali lagi diambil dari sini ya. Ini profesi, upah harian. Ini profesi, ini harian. Nanti kalau ada penambahan, ada profesi lain lagi, upahnya berapa, itu kan di sini. Nah, nanti data dari ini
uh, akan diambil upah per hari ini berdasarkan profesi sesuai dengan yang ada di data pekerja. Jadi misalnya Petro ini profesi pembantu, ini akan diotomatis di sini gajinya 90.000. Kemudian upah harian plus lembur ini sesuai jumlah hari di sini ya. Kemudian jamnya juga akan dihitung, per jamnya berapa. Kalau gajinya 120.000 berarti per jamnya berapa. Nah ini adalah upah per lembur, upah plus lembur, seperti katakanlah ini 105 kalau 2 lembur sampai jam 10, otomatis dia menjadi 210. Kemudian yang jam 11, 2 hari 1 jam, berarti 210 tambah 1 jamnya adalah 13.000, 13.000 1 jamnya. Kira-kira ya, jadi 210 tambah 13 menjadi 223. Setelah itu check in per periode. Nah, ini adalah menandakan berapa kali dia atau berapa dalam satu periode itu berapa hari dia masuk. Kebetulan ini absennya saya buat 2 hari, berarti dia 2 hari masuk terus. Dan seperti ini berarti dia pertama masuk 1, dan yang hari kedua dia tidak masuk, ditulis 1. Ini secara otomatis ya, sistem sudah saya buat formulanya agar untuk penghitungannya, untuk pengecekannya lebih mudah. Jadi, oh ini dia masuk dua kali. Jadi misalkan supar ini ya 2, nah nanti berikutnya ada supar lagi ini. Nah ini 2. Jadi dia 2 hari masuk. Setelah itu berarti total semuanya akan dihitung sistem selama 2 hari itu pemakaian kerja ini nilainya adalah 3.283.000 per orangnya. Nanti juga langsung dihitung seperti ini per orangnya, sehingga yang nama-nama yang tidak pernah masuk di sini tidak ada uangnya karena sudah dikelompokkan menjadi 1 per nama ini. Contoh misalkan ini supar ya, di hari pertama dia upahnya 120.000, tapi di hari kedua 240.000. Nah ini langsung dikelompokkan di sini nama supar, jadi 120 tambah 240 jadi 360.000. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Ke aplikasinya ya. Nah, jadi semisal tadi in ya, check in, mulai masuk check in. Ini nama-nama sudah ditulis. Oh ya, saya lupa sebelumnya. Untuk data pekerja ini bisa ditulis sebelumnya seperti ini. Jadi data pekerja bisa diinput dulu sebelumnya seperti ini. ID nomor 01 mandor Bogel, nama pekerjanya Supar, nama pekerja ini mandornya Pocong, Dula, Slamet, Bogel, seterusnya. Ini diinput aja biasa. Cara yang kedua bisa langsung melalui aplikasi. Jadi seperti ini. Misal nih kita menggunakan nama yang sudah ada di dalam daftar. Jadi langsung saja diklik, misalnya kita mau mengabsen pekerja Kocong misalkan ya.
pocong. Maka profesinya tadi kan sudah input di daftar pekerja ya, jadi langsung ditulis di sini. Profesinya tukang batu, kemudian check in-nya otomatis jam update jam sekarang, kemudian lokasinya ya juga lokasi sekarang. Setelah itu foto pekerjanya diinput. Nah, foto pekerjanya diinput seperti itu ya. Nah, setelah itu stafnya yang mengabsen siapa? Nah, setelah ini bisa di-save. Jadi yang ada tanda bintang-bintang ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa di-save. Contoh ini kan tidak diisi ya, maka di-save dia tidak bisa. Entry is required, bilangnya begitu. Oke. Bagaimana kalau pekerjaannya ini baru? Kalau pekerjaannya baru, maka klik di sini. Sekarang saja kita contohkan ya, tampaknya baru misalnya langsung di input karena di sini sudah nomor 10, otomatis di sini nomor 11. Misalkan mandornya, kalau mandor baru tambahkan di sini, namanya siapa? Ini kita gunakan dua mandor saja ya, jadi misalkan Mukayat ini. Nah, nama pekerjaannya misalkan Sueb. Sueb. Oke, profesinya adalah pembantu misalkan. Nah, profesinya bisa milih di sini, pembantu. Kemudian bila perlu foto KTP, tapi ini tidak harus ya. Jadi sekalian aja langsung saya isikan, misal seperti ini. Langsung di save. Nah, masuk di sini. Nomor 11, Mukayat, mandornya namanya Sueb, profesinya pembantu. Oke. Nah, ini langsung absen sih. Check in, check in, Sueb. Ya. Namanya tadi, profesinya tadi pembantu, kemudian check in tanggalnya sekian sekian. Nah, kemudian difoto lagi, itu bekerja. Saya ambil contoh saja ya. Ini. Kemudian yang staf yang mengabsen siapa? Misalkan Pak Junedi. Langsung kita simpan. Sip. Nah, ini nanti akan masuk di ini Sueb. Nah, masuk di sini. Sueb. Mukayat. Check in jam sekian. Kemudian lokasi check in. Dia belum check out. Jam kerjanya belum ada. Tapi yang absen Junaidi. Jadi langsung kita untuk pergi ke check out ya. Nah, ini tertulis ada 3 yang belum check out. Yang pekerja yang lainnya sudah check out semua.
Jadi eh, sekalian kita check out kan untuk Arif misalkan. Arif ini check innya ini ya Pak. Check innya tanggal 10 dan lokasi check innya tertulis ini, kemudian foto waktu check in ini. Foto check outnya sudah kita masukkan. Staf yang mengabsen siapa? Misalkan ini Junaidi. Nah, kita save. Kita absen keluar. Nah, dia sudah hilang dari daftar karena sudah check out. Check outnya tadi Arif ya. Nah, ini masuk datanya. Ini masuk durasinya. Nah, ini tanggalnya memang saya buat kemarin. Jadi kemarin lusa. Jadi kalau ini kan hari ini, jadi berapa hari ini, 2 hari nggak mungkin. Ini nanti akan saya update, saya edit sehingga tanggalnya tanggal kemarin. Kita lanjut ke Miskan. Ke Miskan ya sudah masuk fotonya, kemudian check out. Caranya tugasnya adalah Junaidi, kemudian kita save. Setelah kita save, data foto check outnya langsung di absen keluar. Oke, dari daftarnya hilang. Nah, ini tadi pembantu yang baru. Nama kodenya Sueb. Kemudian waktu check in, foto check in, foto check outnya belum ada, ini kita isikan. Nah, tadi waktu check in yang staf atau petugas yang mengabsen adalah Junaidi, sedangkan yang untuk waktu check out mungkin Pak Junaidinya sudah pulang duluan, jadi diganti dengan Simon. Nah, baru kita save. Nah, setelah kita save datanya, baru ke absen keluar. Nah, semua sudah hilang. Jadi dalam 1 hari, nantinya dalam 1 hari, setelah check-in itu di check-out datanya semuanya ada. Ketika absen check-out, semua sudah check-out, data akan hilang di data check-out ya. Apabila masih ada, berarti orang tersebut masih belum absen check-out. Oke. Kemudian di dalam tabel absensi data ini tidak nampak. Ini hanya di spreadsheet yang diolah oleh staff. Di data ini ada di laptop atau di file tersendiri, sehingga jumlah-jumlahnya ini waktu menggaji dari cost control ataupun project manager bisa melihat di sini. Oke, untuk aplikasi pekerja digital, jadi kelebihan daripada aplikasi ini adalah file akan tersusun rapi berikut data-data pekerja, juga nomor KTP, kemudian aset absennya, data-data mengenai absen, ada semua, serta dalam penghitungan rekap untuk durasi kerja dan penggajian sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk mengkalkulasi karena
sistem akan otomatis menghitung. Sistem ini akan menghitung atau menentukan berapa hari dia bekerja, berapa hari jam lemburnya, berapa upah hari per hari, berapa upah per hari plus lembur, kemudian berapa kali dia satu periode tenaga kerja ini maksudnya absennya. Biasanya di dalam proyek kan tenaga kerja itu kan berganti-ganti ya, ketika seminggu pulang dia tidak kembali langsung pada saat itu juga, atau Rebo, atau pulang hari Sabtu, Senin tidak langsung masuk tapi balik Rabu. Nah, nanti akan tercatat di kolom check-in per periode ini. Berapa hari selama 14 hari itu dia masuk berapa kali. Kalau masuk tiap hari berarti di sini kan 14. Kalau masuknya separuh hari berarti ya 7, 10 begitu. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 14. Nanti akan tertulis seperti itu. Oke, demikian sobat-sobat kontraktor semuanya. Apabila aplikasi ini bermanfaat, silakan subscribe, komen, like, dan share. Dan apabila sobat kontraktor semuanya memerlukan informasi lebih detail mengenai aplikasi ini, sobat kontraktor semuanya dapat menghubungi di nomor WA yang saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih.